Siapakah komika ini? Ini mah namanya bukan menghujam jantungku, menghujat. Assalamualaikum. Ini gimana kabarnya semua, pada sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat ya? Sehat gak? Sehat ya? Sik. Showbiz. Seni pertunjukan. Biasanya kalau dalam sebuah pertunjukan itu kita dipertontonkan hal yang indah-indah agar penonton itu tertarik untuk terus nonton. Kan? Padahal sebenarnya pada realitanya kadang-kadang nggak jarang yang dipertontonkan itu jauh dari realita. Kayak di sini ada yang pernah nonton film 5 cm? Ada ya? Film naik gunung itu? Ada yang terinspirasi pengen naik gunung setelah nonton film 5 cm? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Kan? Kalau menurut gue wajar sih, karena ketika lu nonton film 5 cm dalam durasi 2 jam, lu bisa menikmati indahnya pendakian, indahnya di puncak turun gunung sampai rumah dengan selamat. Dan lu gak sadar sebenarnya naik Gunung Semeru dari Jakarta itu butuh waktu 1 minggu lebih. Belum lagi ketika lu naik gunung, lu gak akan pernah tahu di depan itu akan ada rintangan seperti apa. Entah di depan ada jurang, entah di depan ada tanjakan, entah di depan ada turunan. Yang gak mungkin lah turunan kan lagi nanjak. Gimana sih? Serius amat. Dan sebenarnya kalau lu perhatiin ya, di dalam film 5 cm itu banyak hal-hal yang aneh. Kayak di dalam film itu tuh ada 6 pendaki, 5 pendaki pemula yang gak pernah naik gunung sama sekali, tiba-tiba disuruh naik Gunung Semeru. Itu sama aja kayak keong, tiba-tiba disuruh lari maraton. Karena pendaki pemula mah jangan langsung disuruh naik Semeru. Suruh dulu ke Cibubur, ikut persami sama anak pramuka. Hal aneh lagi kayak di dalam film itu ketika ada adegan naik gunung yang terjal, terus ada temennya yang jatuh sampai cedera, bukan yang balik malah disemangatin, yang nggak sembuh. Ayo semangat, puncak sedikit lagi, ayo. Di dalam film itu tuh puncak dijadikan sebuah tujuan utama. Padahal prinsipnya bagi para pendaki, puncak itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah rumah. Kita berangkat untuk kembali dengan selamat. Karena kalau puncak dijadikan tujuan utama, lu naik gunung, bawa semen sampai puncak lu bikin rumah. Gue heran ya, banyak banget orang yang terinspirasi pengen naik gunung setelah nonton film 5 cm gitu. Gue takutnya gitu, orang terinspirasi nonton film 5 cm terus pengen naik gunung sampai ngikutin skenario-nya. Ngomong ke teman-temannya, ayo kawan-kawan kita jangan bertemu selama 4 bulan. Kita bertemu di stasiun Senen. Nyampe Senen berangkat, terus pas naik gunung, sampai adegan jatuhnya diikutin. Temannya lagi daki ditendang, ayo jatuh lo. Lempar-lempar batu. Dan banyak yang ngomong ke gue katanya kalau naik gunung itu serem, banyak setan. Kata siapa? Cek saha. Gue belasan kali naik gunung, bahkan puluhan kali gue naik gunung. Gue nggak pernah sampai daki malam gue nggak pernah ngelihat ada kuntilanak hiking. Nggak ada. Kuntilanak hiking sambil bawa ransel, nyasar di hutan teriak-teriak, katakan peta. Nggak ada. Emang serem sih. Gue akui emang serem, tapi gue nggak pernah ngeliat setan di gunung, alhamdulillah sih ya, jangan sampai. Gue pernah naik Pangrango, Gunung Pangrango di Bogor itu waktu awal-awal ngedaki. Pas di puncak mau turun, gue ditinggalin sama rombongan karena gue terlalu santai. Pas gue tahu gue ditinggalin sama rombongan, ya udah gue santai lagi. Iya, santai lagi. Dia ngapain lagi coba? Terus gue jam 4 sore baru turun sendirian dari puncak. Turun lama-lama santai, lama-lama gelap lah, kok serem ya. Turun baru gue mulai lari. Pas lari itu ada pohon, ada batu, semuanya gue loncatin bodo amat. Gak kerasa sakitnya, ketutup takut. Ya kan, itu pas lagi lari gue ngeliat astagfirullahaladzim setan, taunya pohon busuk. Beneran. Lari lagi astagfirullahaladzim setan, taunya pohon busuk. Astagfirullahaladzim pohon busuk, taunya setan. Lari gue. Karena ketika kita ketakutan di gunung, itu biasanya kita berhalusinasi bahwa di sekeliling kita itu banyak setan. Beneran, makanya ketika naik gunung itu usahakan untuk tetap tenang ketika takut. Maka ketika kita tenang, halusinasi setan di sekeliling itu hilang. Pas hilang, setan beneran datang. Lari. Dan cowok-cowok ini biasanya kalau naik gunung itu suka metik bunga edelweiss. Ya kan? Dan cewek-cewek ini senang banget. Padahal metik bunga edelweiss itu hukumnya ilegal. Dan cewek-cewek ini senang banget. Dan biasanya orang-orang cowok-cowok kalau metik bunga edelweiss karena ilegal itu diumpetin. Sampai ada yang ngumpetin dalam kolor. Beneran. Dan cewek senang-senang aja karena nggak tahu. Ya kan? Pas lagi dikasih, sayang, ini bunga edelweiss, simbol cinta yang abadi dari aku. Makasih sayang, kamu baik banget sih.
terus dicium. Tapi sayang, kok baunya familiar ya? Terima kasih gue Zawin. Iya Zawin. Zawin sebagai saingannya Abdur, gue harap lo gak diapa-apain sama bapaknya hari ini. Yang kedua, lain kali kalau naik gunung malam-malam titip salam buat Yuda Keling. Gue ngerasa banyak tempat yang masih renggang, berasa kayak di awal-awal ada 15 detik tanpa punchline sama sekali. Jadi masih berasa materinya masih bisa lebih padat dan lebih oke lagi. Tapi untuk materinya gue kasih senyum. Thank you. Makasih Bang. Zawin, gue seneng banget sama materi lo hari ini karena ada satu pesan gitu yang lo ingin sampaikan bahwa dunia showbiz itu menampilkan sesuatu yang indah, yang kalau dijalani tidak seindah yang ada di gambaran, dan kamu menceritakan sesuai dengan kamu ya, seorang pencinta alam ya. Iya Mbak. Dijagalah kecepatannya karena saking cepatnya tadi kamu masih under. Jadi tapi secara keseluruhan saya suka materi kamu, ibaratnya berita-berita di infotainment. Kamu adalah berita tentang Julia Perez dan Dewi Persik. Sensasional. Kasih Mbak.